Apakah menjadi dewasa membuat kita jahat? Karena kalau misalnya kita udah punya tanggung jawab, biasanya kepedulian kita terhadap orang lain tuh semakin menurun. Ya kan gini, tanggung jawab keluarga itu kan termasuk juga kepedulian kita juga kepada orang lain. Selain diri kita kan gitu, Iya, betul. ya kan? Peduli kepada anak, istri, mertua, orang tua tentunya. Jadi ini bukan masalah menurun, ini bergeser. Tadinya itu sebelum ada keluarga kecil kita, kita itu misalnya aktif di masyarakat, misalnya membantu masyarakat. Sering menyumbang misalnya. Ya menyumbang itu kan termasuk salah satu kepedulian. Sebetulnya kepedulian itu banyak sekali kan. Nah ya, ketika kita sudah punya keluarga, maka kita kan harus berkonsentrasi membantu keluarga. Artinya anak, istri dan sebagainya kan, mertua, orang tua dan sebagainya. Jadi otomatis kepedulian kita kepada orang lain kan, orang di luar itu menurun, ya kan. Kalau kita memang orang yang punya semangat untuk terus membantu orang banyak, ya kita akan berusaha mencari jalan untuk supaya kita kembali lagi meningkatkan kepedulian kita kepada masyarakat sekitar. Kan kalau misalnya kepedulian udah mulai menurun, tandanya kita makin lama bisa makin gak peduli gitu kan. Itu kan kadang membuat manusia jadi jahat juga gitu. Jangan sampai makin lama makin tidak peduli. Lah, saya pikir kan di rumah saya, yang di luar ya terserah aja. Mau disiksa atau apa saya gak peduli gitu. Oh ya, ndak bisa, ndak boleh. Kan manusia itu kan makhluk sosial. Makhluk sosial itu membutuhkan pertolongan orang lain, ndak bisa hidup sendiri. Kita tinggal di kompleks, ya kita butuh tetangga-tetangga. Ya kan, ndak bisa kita sendiri. Kalau tidak setiap hari butuh, suatu ketika akan ada kebutuhan kita kepada tetangga kita. Bisa aja gitu ya. Bisa terjadi begitu. Makanya ya orang harus sama tetangga harus baik, ya kan, dengan orang-orang dekat, dengan teman-teman kita juga tetap harus menjaga hubungan yang baik, selalu siap menolong orang lain. Siapa yang mudah menolong orang lain, dia nanti kalau ada kesulitan pasti akan mudah mendapat pertolongan dari orang lain. Tapi gimana caranya menimbulkan rasa peduli kepada orang lain ketika misalnya keluarga kita sendiri itu masih banyak kurangnya? Kalau misalnya kita merasa bahwa keluarga di dalam sendiri masih banyak kekurangan, ya kan? Tentu kita konsentrasi pertama adalah ke dalam dulu, tentu itu. Nah, tapi kita harus memelihara terus perasaan bahwa kita ini sebagai makhluk sosial, kita selalu saling membutuhkan, ya kan? Nah, perasaan itu dibangun dengan cara gimana? Silaturahim misalnya, ya kan? Saling menyapa, kalau ketemu di jalan saling menyapa. Dan selalu siap untuk membantu yang lain. Makanya tetap dua-duanya harus jalan gitu, yang ke dalam jalan, yang di keluar jalan juga. Ya kalau harusnya memang begitu tetap, karena kita tidak akan bisa lepas dari ketergantungan kita kepada orang lain. Pasti kita membutuhkan orang lain. Karena kan kejahatan juga banyak yang dimulai dengan karena ya saya harus fokus ke dalam dulu. Banyak gitu. Akhirnya terjadi kejahatan. Wah, saya karena keluarga saya lapar, maka dari itu saya mencuri misalnya. Nah, itu kan ekstrimnya seperti itu kan. Itu ekstrimnya ya. Nah, ekstrimnya artinya dalam keadaan terpaksa manusia memang kemudian akan mencari jalan bagaimana untuk mempertahankan. Jadi struggle for survival, berjuang untuk tetap hidup. Kalau berjuang untuk tetap hidup itu memang ada di dalam diri setiap orang. Termasuk berjuang untuk menghidupi anak istrinya dan sebagainya. Tentu itu ada urusan begitu. Tapi orang harus memelihara terus perasaan kebersihan hatinya itu. Makanya diperlukan diperlukan ibadah secara terus-menerus. Ya kan? Kalau kita beribadah, kita minta kepada Tuhan dan kita yakin bahwa Tuhan itu pasti akan menolong kita, ya Tuhan akan berikan jalan. Jadi kekhawatiran untuk kemudian menjadi kejam itu tidak perlu ada sepanjang kita masih tetap memelihara spiritualitas kita. Jadi punya rasa tenggang rasa kepada orang lain, ya kan? Tahu bahwa kita sebagai makhluk sosial itu saling membutuhkan. Hari ini dia butuh sama saya, besok mungkin saya butuh sama dia. Maka dari itu kita bantu hari ini gitu. Nah, iya, kalau dia membutuhkan bantuan kita bantu. Jadi dengan menumbuhkan perasaan jiwa sosial itu, menjaga spiritualitas kita, percaya bahwa Allah Tuhan kita akan selalu menolong, ya menolong kita, maka insya Allah ya kesulitan itu jadi tidak ada atau berkurang, ya kan, sehingga orang tidak sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang ekstrim hanya untuk bertahan hidup.
Mungkin gitu kali ya, manusia tetap Ya. butuh kepedulian terhadap orang lain supaya berjuangnya tidak di jalan yang salah gitu ya. Iya, betul. Walaupun berjuang untuk survive, Iya. tapi tetap di jalan yang legal, yang Iya. Karena kita manusia ini kan beda dengan binatang ya. Nah ya. Kita dikasih sudah built-in di dalam tubuh kita ini, ada rasa untuk saling membutuhkan dan sebagainya gitu. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Gimana menurut saya? Uang bukan segalanya, betul. Artinya tidak semua bisa dibeli dengan uang. Tapi kita hidup ini butuh uang karena kan untuk memenuhi kebutuhan material kita, memenuhi kebutuhan fisik, kita harus membayar pada orang lain, ya kan? Bayar itu bisa ditukar, uang ditukar dengan makanan, bisa ditukar dengan tenaga dia dan sebagainya. Saya setuju bahwa hidup itu butuh uang juga. Dan uang bukan segalanya, betul. Karena kalau uang itu segalanya, orang-orang yang kaya raya itu dia bisa menggunakan uangnya ini untuk tidak mati-mati kan, hidup terus. Iya benar. Nyatanya kan tidak bisa. Ya dia kalau suatu ketika sudah datang waktunya, mau seperti apapun dia minta dokter yang istimewa dari manapun, tidak akan bisa menyelamatkan dia akan tetap meninggal dunia. Bahkan sebelum meninggal itu kalau sakit belum tentu bisa disembuhkan ya. Belum tentu, tidak semua penyakit bisa disembuhkan dengan obat. Berarti kalau gitu ayah setuju kalau kita fokusnya mencari uang aja. Dulu ayah pernah jelaskan juga mengenai di mana posisinya harta itu kan ya. Jadi itu kan memang orang itu dibolehkan mengejar harta, ya, mencari uang yang banyak dibolehkan. Tapi harus selalu mengaitkan dengan akhirat. Supaya dia tidak semuanya dimakan sama dia gitu loh. Jadi kalau dia lupa dengan akhiratnya, maka dia istilahnya yang halal, yang haram pun dimakan semua sama dia. Tapi ada guideline-nya lah maksudnya ya. Iya, untuk mencari uang. Maka itu orang yang melakukan korupsi, pada waktu dia melakukan korupsi itu dia lupa bahwa nanti di akhirat dia akan ditanya, diminta pertanggungjawaban terhadap korupsinya itu. Ya, kalau orang berpegangan terus bahwa apa yang dia lakukan ini itu selalu dikaitkan dengan akhirat, bahwa nanti suatu ketika saya akan diminta pertanggungjawaban, maka dia akan hati-hati. Dan akhirnya dia bisa mengukur gitu loh. Jadi cari uang itu mohon maaf, mengejar keduniaan itu, ya kan? Menurut ayah ya diperbolehkan. Seberapa banyak? Ya sebanyak mungkin kalau bisa. Tapi jangan lupa selalu itu dikaitkan dengan akhirat. Dengan batas-batas dan koridor-koridor yang sudah ditentukan oleh agama gitu ya. Iya. Dan orang juga selalu berpikirnya, saya cari uang yang banyak, ya kan? Saya mencari harta, mencari kekayaan yang banyak untuk apa? Untuk akhirat saya. Sehingga kalau dia punya uang nanti dipakai untuk apa? Untuk menolong orang, untuk ibadah, ya kan? Untuk bersedekah, untuk membayar zakat. Dan tentu untuk kebutuhan pribadi dia pasti. Kadang suka lupa juga tuh soal kebutuhan pribadi dan keluarganya itu kadang-kadang. Karena terlalu banyak melihat keluar ya kan. Akhirnya lupa main di dalam rumah gitu. Ya, itu kalau orang sampai begitu berarti ada yang salah dalam mindsetnya dia. Dalam cara berpikirnya itu ada yang salah. Loh, orang di luar lebih butuh Pak daripada keluarga saya kan gitu. Loh, kita harus membantu ini. Kewajiban utama yang nomor satu kemana dulu? Keluarga dulu. Ya sudah. Ya kan, itu kan kewajiban yang sudah pasti itu. Nomor satu, kemudian baru yang lain gitu kan. Enggak, maksudnya dia berpikir, misalnya dia berpikir, oh udah keluarga saya sudah cukup, tapi anggota keluarga lain merasa belum cukup misalnya. Introspeksi dong. Apakah betul dia sudah cukup memberikan untuk keluarganya? Kalau dia sudah tahu bahwa keluarga memang sudah cukup semua, dia membantu keluar ya enggak apa-apa. Memang begitu caranya. Tapi perlu introspeksi dulu. Perlu dicek betul apa enggak. Kalau enggak dia dosa. Gitu ya? Iya, kan harus keluarga dulu harus dipenuhi baru memenuhi yang lain gitu kan. Misalnya, oh anak saya pengen sekolah, misalnya anaknya pengen sekolah di sekolah bagus misalnya. Iya. Dia punya uangnya, tapi menurut dia, sudahlah kamu sekolah di negeri juga sudah cukup misalkan gitu. Iya. Ini uangnya mau saya kasih ke yang membutuhkan aja gitu gimana? Boleh aja. Boleh begitu ya? Boleh. Itu kan itu haknya dia. Tapi kalau misalnya udah kamu karena biaya sekolah ini mahal, kamu enggak usah sekolah aja di rumah, itu enggak boleh. Iya kan? Tapi kalau misalnya hanya masalah gitu-gitunya aja, ya boleh aja dia memutuskan seperti itu. Apa ya? Tapi kalau ayah kan pendidikan nomor satu yang terbaik yang bisa diberikan kepada anak, misalnya gitu kan.
Kalau kita mampu, kita cari yang terbaik yang kita mampu untuk membiayai. Nggak apa-apa begitu. Jadi uangnya dipakai untuk itu dulu, memenuhi itu semua. Baru ada sisa-sisanya bisa untuk menolong orang lain, membantu orang lain gitu. Jadi keluarga inti itu harus dipenuhi sesuai dengan standar yang sudah kita yang pantas. Kemudian setelah keluarga inti, keluarga sekunder kan misalnya adik, kakak, orang tua, mertua, semua itu harus diperhatikan. Nah, sudah terpenuhi semua, sudah mencukupi ya kan? Nah, baru menolong yang lain. Gimana cara menyikapi perbedaan pendapat? Karena sepertinya masih banyak orang yang belum paham cara menyikapinya gimana kalau misalnya kita bertemu dengan orang yang beda pendapat sama kita gitu. Sedangkan dua-duanya sama-sama merasa benar gitu. Ya. Kalau orang beda pendapat kan tidak perlu diperdebatkan sebenarnya kan. Nah gitu ya. Iya, tidak perlu. Tapi kan kita tahu dia salah gitu. Salah menurut kamu. Menurut dia tidak salah. Gitu loh. Iya kan? Betul enggak? Ya tapi kita merasanya ya menurut logika ya saya yang benar. Ya. Kamu tidak pakai logika nih Mas ini. Ya. Kenapa kamu harus mengoreksi pandangan dia? Ada keperluan apa? Karena membenarkan yang salah itu salah satu hal yang positif di dunia ini, harus itu melakukan itu kan. Membenarkan hal yang salah, mengingatkan ya kan. Mengingatkan itu boleh. Boleh mengingatkan. Gitu ya. Tapi kamu tidak punya kewajiban untuk meluruskan kesalahan orang. Tidak ada kewajiban itu. Makanya kalau di dalam ajaran Islam kan orang kan dianjurkan untuk saling mengingatkan gitu aja. Boleh saling mengingatkan. Tapi tidak boleh sampai terjadi pertentangan. Karena pada akhirnya mungkin orang punya prinsip yang berbeda-beda. Kalau punya prinsip yang berbeda-beda ya sudah. Sepanjang tidak saling mengganggu ya silakan jalan sendiri-sendiri. Tapi kan kalau kita merasa kita yang benar kan kita merasanya gatal gitu kan ini. Nggak ada apa kamu? Saya tahu persis ini yang benar itu saya gitu misalnya gitu kan. Lah itu tahu persis kan karena kamu yang kamu baca itu mengatakan bahwa kamu yang benar. Mungkin dia punya referensi lain. Ya kan, yang mengatakan referensi dia itu bahwa dia yang benar, mungkin. Tapi kalau definitely saya punya bukti-bukti untuk mendukung bahwa saya yang benar, ya tetap perlu dikasih tahu nggak? Sedangkan kondisi ini menyangkut kepentingan umum, kepentingan bersama atau kepentingan sendiri-sendiri, pribadi. Ya, tentang pendapat pribadi aja. Pendapat pribadi tidak perlu kita. Tapi kita tahu definitely dia salah gitu dan kita pegang bukti-buktinya gitu. Itu kan menurut kamu. Enggak, ini sudah di backing sama bukti-bukti misalnya. Iya, bukti-bukti dari kamu kan. Dia juga punya bukti-bukti sendiri. Dia punya referensi sendiri. Kita punya referensi sendiri gitu loh. Dan kalau orang referensinya berbeda-beda bisa aja pandangannya berbeda. Kalau kita tahu dia nggak punya referensi gimana? Ya kita paling-paling cuman kita boleh sih mengingatkan tuh boleh. Ya kan bahwa menurut saya pandangan Anda itu keliru. Menurut saya yang benar itu adalah begini. Titik. Oh saya enggak bisa. Saya punya sendiri, pandangan sendiri ini ya silakan. Kan urusan pribadi masing-masing. Oh gitu ya. Walaupun kita tahu dia asal ngomong ya udah biarin aja gitu. Biarin aja, enggak apa-apa. Apalagi kalau orang yang misalnya sudah jelas perbuatannya salah. Misalnya nih ya, perbuatan yang sudah disepakati umum. Misalnya dia hobinya mabuk-mabukan misalnya ya. Hobinya mabuk-mabukan. Kita sudah ingatkan karena dia adalah teman kita misalnya. Kita sudah ingatkan, itu tidak baik, nanti merusak kesehatanmu dan sebagainya gitu kan. Nah, terus dia bilang, "Oh, tidak apa-apa, saya kan tubuh saya sendiri itu hak saya." Nah, hak saya sendiri kan ada orangnya begitu. Itu kan hak saya sendiri. Ini kan tubuh saya. Kalau ada apa-apa ya saya juga yang nanggung, bukan Anda gitu kan. Saya nggak ngerugiin Anda juga. Ya. Nah itu kalau orang sudah begitu, berarti dia tidak pakai logika yang waras, yang wajar. Nah itu maksudnya misalnya gimana? Ya kalau berhadapan dengan orang begitu, jangan berdebat, buat apa? Oh gitu ya? Iya. Karena saya ingin menyelamatkan dia gitu. Nggak perlu. Kamu kan karena itu kan sudah dia tidak pakai akal sehat kan. Orang yang tidak pakai akal sehat kalau kita layani, akhirnya lama-lama kita juga tidak pakai akal sehat. Jadi istilahnya bodohnya ini nular gitu loh. Nah kalau bodohnya sudah nular sama kita ya kita nanti lama-lama kebiasaan punya cara berpikir sama dengan dia. Jangan bergaul sama orang yang seperti itu. Kan banyak kadang-kadang di masyarakat tuh perdebatan mengenai sholat, mengenai puasa, ini itu.
perdebatan. Masing-masing punya referensi sendiri-sendiri. Ya sudah, silakan jalan sendiri-sendiri. Tidak apa-apa. Kan pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah sendiri-sendiri. Tidak mungkin dia nanti misalnya pada waktu diadili sama Allah, kenapa kamu berbuat begini? Iya, ini dulu Ahmad Risa teman saya bilang ini harusnya begini. Tidak bisa, tidak diterima alasan dia. Oh gitu ya? Iya. Kalau guru saya dulu bilang begini, masih bisa diterima ya? Alasannya? Tetap tidak bisa. Oh bisa ya? Iya, makanya orang berguru itu harus memilih guru yang baik, yang benar. Banyak orang yang merasa bahwa berpikir liberal itu sama dengan open minded. Sedangkan kalau misalnya kita berpikir konservatif, itu tandanya close minded katanya. Apa arti open minded yang sebenarnya kalau menurut saya? Jadi open minded itu adalah seperti yang tadi yang ayah pernah contohkan, ya, bahwa kita tidak boleh masuk ke ruang pribadinya orang lain misalnya, memaksakan pandangan kita kepada ruang pribadinya orang lain. Misalnya gitu, ya kan? Terus yang kedua, jadi artinya gini, kita bersedia menerima perbedaan. Untuk mudahnya kita bersedia menerima perbedaan itu aja. Jadi bahwa di luar sana itu ada bermacam-macam pandangan tentang kehidupan, ya kan? Terus kita kadang-kadang juga ada mungkin yang lebih baik dari kita di luar sana, ya kita ambil. Itu namanya open minded. Jadi bukan soal konservatif dan liberal gitu ya? Tidak. Liberal itu kan memberikan gambaran seolah-olah siap untuk mengambil pandangan-pandangan yang ekstrim, menjauh dari nilai-nilai ikatan-ikatan gitu biasanya. Jadi misalnya sekarang gini, misalnya contoh nih yang liberal ya, orang Islam sholat di masjid, ya itu imamnya itu harus laki-laki misalnya. Nah, orang yang liberal, pandangan yang liberal, dia berpikir begini, oh enggak bisa, perempuan juga bisa berhak untuk jadi imam. Karena laki-laki dan perempuan itu sama di hadapan Allah. Itu liberal namanya dia. Salah satu contohnya lah. Iya, karena tidak ada kesepakatan ulama yang membenarkan perempuan boleh jadi imam. Tapi kalau open minded lain lagi. Ya kan sekarang banyak disalahgunakan gitu, liberal itu open minded gitu. Padahal sebenarnya liberal dan konservatif itu belum tentu open minded. Dia cuma berada di sudut yang berbeda aja sebenarnya kan. Iya, bisa jadi sama-sama close minded gitu kan. Bisa. Jadi contohnya sekarang gini. Nah, misalnya gini ya. Orang sholat kebiasaan di masyarakat, orang sholat itu pakai sarung misalnya di masjid. Terus ada orang yang bilang, loh pakai celana panjang kan enggak apa-apa. Karena masyarakat di daerah ini belum biasa pakai celana panjang, biasanya hanya pakai sarung aja, ya kan? Maka ketika kamu menggunakan celana panjang kan menimbulkan satu pandangan bahwa orang ini salah, berbeda. Oh ini berbeda, ini salah. Padahal itu tidak salah, karena prinsipnya sama-sama menutup aurat. Boleh ya, menurut ayah boleh. Itu namanya open minded. Tapi kalau suatu ide yang menurut ayah salah gitu, itu masih mau didengar nggak kira-kira? Misalnya ada suatu ide yang menurut ayah salah gitu, suatu pandangan gitu. Kalau orang yang open minded, ya, ada orang yang punya pandangan berbeda, tapi salah. Kita tahu salah. Tugasnya hanya sampai menyampaikan pandangan kita aja ke dia. Menurut saya ini salah. Kalau menurut saya yang benar tuh begini. Setelah itu, oh tidak, saya tetap begini, ya silakan. Sendiri-sendiri. Itu baru open minded begitu ya? Iya, tidak kemudian kita jadikan musuh. Kalau orang yang close minded kan orang yang berbeda sama dia dianggapnya itu musuh, berseberangan sama dia. Sudah masih salah. Ya, pasti salah. Ya kan? Ya dia makanya. Ya, jadi kalau yang sama konservatif sama aja sebenarnya gitu. Kadang-kadang gitu. Itu bukan perkara open minded atau close minded sebenarnya kan. Ya itu cuma beda pandangan aja sebenarnya kan. Open minded sama close minded ya berbeda lagi pembahasannya sebenarnya. Open minded itu orang yang tidak keberatan menerima cara berpikirnya orang lain. Berarti kalau dia liberal misalnya, terbuka dengan apapun itu, tapi kalau cara kuno dia langsung menutup misalnya. Itu berarti close minded juga? Close minded juga. Iya, kan harusnya tidak. Silakan. Jadi open minded tadi 3 tadi itu ya ciri-cirinya tadi. Iya. Apakah kesopanan itu berbanding terbalik dengan kejujuran? Soalnya kan sekarang kejujuran itu diidentikan dengan belak-belakan. Jadi jujur itu sebetulnya kan antara apa yang diucapkan, apa yang dikerjakan dengan apa yang ada dalam hati itu sama.
itu jujur. Hmm. Jadi kalau itu berbeda, ya itu tidak jujur dia. Jujur itu bisa dalam perkataan, dalam perbuatan. Misalnya sekarang gini, kita ngomong bahwa jangan melakukan misalnya kecurangan, ya kan? Tapi dia sendiri melakukan perbuatan curang, itu tidak jujur namanya. Omongannya tidak jujur, nah perbuatannya apalagi sudah jelas curang, itu pasti ya tidak jujur berarti. Kalau soal kesopanan tadi? Kalau soal kesopanan itu relatif ya. Relatif, tergantung budaya. Jadi misalnya apa yang disebut sopan di Indonesia dengan sopan di Barat itu beda. Tapi apakah itu menghalangi kejujuran? Menghalangi kita dari jujur 100%? Karena harus sopan, akhirnya kita jadi tidak jujur nih akhirnya. Ayah kok mikirnya kalau kesopanan tuh misalnya tata krama, menyangkut tata krama misalnya gitu. Iya. Ya itu, sikap. Kesopanan dalam hal sikap. Ya sikap, tata krama, adat istiadat, semuanya lah. Mungkin contohnya yang lebih seperti di kehidupan biasanya gitu. Contohnya misalnya ke orang yang lebih tua misalnya gitu kan. Ya. Kita mau ngomong apa adanya, tapi kita karena kesopanan kita jadi menyaring-nyaring gitu. Jadi nggak apa yang kita pikirkan kita keluarkan, karena kalau apa yang kita pikirkan kita keluarkan, maka kesopanan itu hancur gitu. Sehingga harus mempertaruhkan nih, mau sopan atau mau jujur gitu kan? Ya. Kalau itu kalau menurut ayah pilih sopan ya. Oh gitu ya? Karena itu lebih penting dijaga daripada masalah kejujurannya, kemudian keterus-terangan gitulah. Mungkin di sini dalam hal kejujurannya itu keterus-terangan. Sama orang yang lebih tua itu kita mau berterus terang itu kadang-kadang bisa menyakiti hati dia, atau bisa menyebabkan dia tidak nyaman misalnya. Kita tidak usah seperti itu gitu. Lebih baik tidak jujur gitu maksudnya. Iya. Jadi lebih baik kita tutupi masalah itu. Ya kita mau mengatakan misalnya ada orang yang lebih tua dari kita, kemudian dia mengatakan sesuatu yang salah, keliru. Nah kita tidak bisa mengatakan langsung, oh ini bapak salah. Tidak boleh gitu lah. Jadi kita harus mencari jalan bagaimana supaya ini tidak menyinggung perasaan dia. Dia memberikan contoh-contoh misalnya. Gimana caranya supaya tetap jujur tapi tidak terlalu langsung gitu ya, tidak terlalu direct. Iya, gitu. Berarti kalau misalnya contohnya seperti itu, ayah memilih berbohong gitu daripada jujur. Sebetulnya bukan berbohong, memperhalus saja. Oh. Jadi memperhalus pernyataan kita. Karena anak muda kadang-kadang kan tidak bisa gitu kan. Oh iya, apalagi jadi, makin kesini makin sih. Nah ya, jadi dia ingin mengungkapkan itu apa adanya. Nah itu kalau dalam tata krama itu harus diperbaiki. Oh gitu ya? Iya, jadi diperhalus gitulah. Boleh dia mengungkapkan, ya kan? Tapi dalam mengungkapkan ini dengan menggunakan cara yang diperhalus. Itu namanya tata krama. Ya, tata krama di kalangan masyarakat kita itu merupakan sesuatu yang penting. Soalnya susah juga ya kalau misalnya udah biasa langsung dar aja, susah juga kalau disuruh pelan-pelan halus-halus, susah juga ya. Tapi bisa kalau kita mau melakukan. Bisa. Tapi artinya lebih sulit lah gitu kan. Iya, artinya gini, sulit itu karena tidak dibiasakan. Kalau kita sudah biasakan menjaga perasaan orang, maka kita selalu akan melakukan sesuatu itu kita berpikir bagaimana penerimaan orang ini gitu. Dan itu mempunyai nilai plus dalam pergaulan. Karena kan tidak setiap orang vocabulary-nya banyak gitu. Kata-kata yang ada di kepalanya itu banyak. Kadang-kadang aja kita misalnya mau mengatakan sesuatu itu kita harus nyari dulu di kepala kita misalnya kadang-kadang. Ya ada perlambat kejujuran. Itu istilahnya orang yang miskin kosakata. Nah, itu orang itu kurang baca. Jadi mesti banyak baca, banyak bergaul, nanti dia kosakatanya bertambah. Sehingga nanti pada suatu keadaan itu dia kalau membutuhkan kosakata itu dia langsung ingat gitu loh. Jadi lebih baik sopan tapi bohong atau kurang ajar tapi jujur ya? Ya kamu kan menggunakan istilahnya kan ekstrim sekali kan. Sopan tapi bohong. Ya kan? Jadi maksudnya gini, bukan masalah bohongnya, tapi memperhalus gitu loh. Enggak, kalau disuruh pilih dua itu ayah pilih yang mana kira-kira? Sopan tapi bohong atau jujur tapi kurang ajar? Ya tergantung di mana tempatnya, posisinya sebagai apa itu. Kalau sama orang tua misalnya, lebih baik kita mengedepankan tata krama. Ya, kita seperti ngabarkan orang kematian kan juga kadang-kadang begitu.
Iya benar. Jadi ayah punya pengalaman dulu, ayahnya ayah ya, itu adiknya meninggal. Ya kan, adiknya meninggal. Ketika adiknya meninggal, ayah udah pesan sama saudara-saudara, jangan dikasih tahu dulu, ya kan? Nanti saya yang akan kasih tahu. Tiba-tiba ada satu keluarga yang datang ke rumah, langsung dikasih tahu, si ini adikmu tuh meninggal ya. Kaget dia kan, karena dia nggak tahu bahwa adiknya itu udah sakit keras. Nah, ayah maksudnya ayah yang mau kasih tahu pelan-pelan gitu kan sama orang tua ini. Ternyata dia udah kasih tahu lebih dulu. Nah, itu kan akhirnya dia shock. Dan dia langsung sakit. Langsung sakit. Jadi itulah makanya kan kadang-kadang akibatnya kita nggak tahu gitu kan. Akibatnya ternyata bisa agak fatal untuk orang-orang yang sudah tua, yang ini gitu loh. Jadi tetap mengedepankan tata krama dulu ya. Iya.